Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan apa lagi yang ini kita sampaikan? Ini saya mau bikin detox yang untuk bermanfaat menurunkan berat badan, mengatasi perut buncit, mencegah sembelit, dan menyehatkan tulang dan jantung serta diabetes. Apa aja bahannya? 1 sendok chia, 1 sendok chia. Terus lanjut ke 1 sendok madu. Terus kasih air panas. Kasih air panas ya. Baik. Selanjutnya pakai jeruk nipis. Kalau ada yang mau pakai jeruk lemon boleh, tapi saya pakai jeruk nipis aja deh. Baik, terus pakai garam Himalaya sejumput aja, sedikit aja. Aduk-aduk nih. Kalau saya minumnya itu tunggu dia kental terus agak dingin sedikit, maksudnya hangat-hangat kuku lah ya. Mana sih nggak fokus? Aduk-aduk aja dulu. Pakai sendoknya kayu atau plastik gini ya. Kata orang-orang sih biar nggak biar nggak terkontaminasi dengan yang besi. Udah, kalau saya diamin dulu ya, tunggu agak kental gitu ya. Nanti kita minum setelah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kalau saya tutup dulu sebentar ya, tinggal setrika dulu, nanti kalau sudah agak mengental baru saya minum ya teman-teman. Sambil nunggu cianya sedikit dingin, saya mau cerita dulu ya, tapi sambil setrika nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, jangan bosan-bosan. Kalau bosan nanti nggak ada kebaikan lagi. Jadi itu anak-anak kalau habis asar dia datang ke sini ngaji, entah siapa aja duluan yang datang, Nisaka, Amel, Nadia. Dulu waktu Gibran untuk memutuskan tidak ngaji lagi, biasanya dia dan sama Hendra ya. Saya juga kurang tahu ya kenapa dia kok mau berhenti mengaji, padahal ya maksudnya dikasih nyaman lah, dia kasih nyaman. Maksud saya itu supaya dia bisa mengaji, nanti kalau sudah besar bisa mengajarin lagi sama orang lain, atau kalau sudah besar nanti dia bisa ajarin anaknya ada kehidupan yang lebih baik. Tapi ya gimana ya, saya kalau nggak dibantu sama orang tuanya ya bagaimana juga. Masa saya harus maksa-maksa dia untuk ayo cepat ngaji? Kamu nggak juga ya, ayo ngaji, nggak boleh bolos. Ngajinya itu sebentar aja kok, 1 jam setengah dipotong sama kalau mau makan, dipotong sama minum. Bercanda maksudnya ya, mereka ada omongan, Yuna sekolahku gini, teman-temanku begini, bercerita dulu begitu. Maksud saya supaya nanti dia pas lagi ngaji nggak ada lagi tuh ngobrol-ngobrol. Iya, namanya anak-anak ya, bercanda aja lagi, ngobrol aja lagi. Dia apa? Begitu dia. Mereka memang begitu. Ya sudahlah, kita ikutin saja sambil kita didik bagaimana baiknya, bagaimana cara yang sopan, bagaimana membaca doa sebelum makan, sebelum minum, menyapa orang, kalau bertamu, itu saya ajarkan semua itu supaya nanti sudah dewasa dia mengerti akan sopan santun.
Jangan tunggu dewasa deh, sejak dini sudah mengerti akan sopan santun gitu. Alhamdulillah sih, sebenarnya kebaikan yang saya terapkan itu tercapai ya. Cuman kalau kita nggak dibantu sama orang tuanya, ayo ngaji, ya bagaimana? Kalau orang tuanya bilang nggak usah dipaksa, ya sampai kapan dia bisa kalau nggak dipaksa, ya kak? Untuk yang kebaikan itu harus dipaksa, kalau nggak dipaksa kapan bisa berubahnya? Betul tidak? Betul kan? Istilahnya gini deh, dulu waktu saya belum tahu mengaji, saya harus paksa, saya cari tempat mengaji. Di mana ini tempat mengaji? Harus dipaksa sampai ditahu, dan akhirnya tahu, bisa ngajarin sedikit. Nah, terus kalau misalkan mau sholat tahajud, kita harus paksa. Kalau nggak bisa bangun, cari jalan. Bagaimana caranya? Inilah jam waker. Lama-lama kita sudah terbiasa sholat tahajud, bangun tanpa jam waker karena paksaan dari dalam diri kita sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Betul dong. Terus kalau orang tuanya nggak paksa, ya jangan dikasarin, maksudnya dipaksa aja, harus ngaji bagaimana gitu. Ini saya apa-apa ngasih tahu orang tuanya kan, begini, kenapa nggak masuk. Kalau mau izin ngaji kan gampang, tinggal WA aja atau SMS ke, telepon ke, ini sudah ada nomornya. Jadi ada kabar gitu. Jadi nggak, apalagi namanya, nggak terbuang sia-sia loh bundanya kalau ngajar. Enak begitu. Ya kenapa ya kalau nyuci gitu di mesin gitu ya, kayak ada bulu-bulunya gitu ya. Buat moms di rumah, buat umi-umi di rumah, buat ibu-ibu soleha di rumah, kalau anaknya nggak mau ngaji, tanya kenapa. Nanti bisa konsultasi sama yang pengajarnya. Jangan diem aja. Kalau diem aja tiba-tiba berhenti kan kita nggak tahu. Sudah ditanya tapi dibilang nggak mau, paksa anaknya gimana? Kalau menunggu anaknya sampai mau, kita kan nggak tahu umur itu anak sampai berapa lama, ya kan bunda, moms, ibu-ibu di rumah, teman-teman, nggak tahu berapa lama mereka hidup. Kalau sudah tua mau belajar ya, istilahnya kayak gimana ya, dulu saya pernah dengar, badai melukis di atas batu gitu ya. Belajar sesudah dewasa, bukan? Ya gitu deh. Kalau udah besar melukis di atas air basah. Pokoknya gitu deh, kita moms ini harus dipaksa. Kalau tidak mau pasti ada yang dia tidak suka. Harus ada konsultasi dong, kenapa ini begini, kenapa dia tidak mau. Kan ada cara jalan keluarnya, bukan dengan cara berhenti, ya kan moms. Tapi ya sudahlah, kita nggak ngomongin satu orang aja, kita ngomongin ini anak soleha yang satu namanya Nisa. Ini dia walaupun tidak bisa, dia tetap belajar terus, datang, alhamdulillah dari malu-malu sampainya
berani, karena kita ajarkan untuk berani, ya enggak? Dia tiap hari 1 bulan itu nggak masuk cuma 1 kali, itu sakit. Alhamdulillah saya senang. Jadi saya suka ngasih dia apa ya, snack gitu, karena senang. Ya kita juga, buat orang tua juga, orang tuanya kan jadi nanti bisa ada pahalanya juga. Kita kan hidup ini bukan buat makan aja, bukan buat kerja aja. Kita kan hidup ini untuk mencari ibadah, mencari pahala, supaya nggak sia-sia hidup di dunia. Betul tidak? Kalau kerja ya apa aja kita kerjain, ya kan? Apa aja kita kerjain, bisa dapat uang. Ini namanya ibadah kita nomor 1. Lihat juga ya kondisi ya, kita sehat, cari yang terbaik. Ngajinya gimana? Mumpung ada yang gratis, kenapa tidak? Manfaatkanlah. Kan saya ngajarnya juga belajar, ada cara belajar dari anak. Saya bayar juga untuk bagaimana ngajar, hafalannya gimana gitu. Jadi nggak ngasal-ngasalan ngajar. Saya juga kan belajar. Jadi saya bisa yang ini ya kasih tahu yang ini. Misalkan saya bisa alif, ya saya sebarkan ini huruf alif loh gitu. Jangan diam aja, lumayan itu 1 huruf bernilai 10 pahala, ini kan. Kalau anak-anak yang belum bisa, misalkan sa, dia baca sa, dia baca sa, dan itu kan belajar ya, ajarin deh supaya bisa gitu. Kalau yang udah bisa ngaji, kita ajarin tadarus, jadi waktunya tidak sia-sia. Kita tadarus sama-sama, kalau ada yang salah dibenerin, termasuk saya. Dengerin yuk yang udah bisa atau yang sudah hafal, begitu kan. Ini orang dewasa ya, kita juga ada kesalahan mungkin. Kadang kita merasa betul, ternyata salah bacaannya, ya enggak? Ya dong. Ya aja deh. Moms di rumah juga gitu ya. Cari anaknya biar misalnya pintar. Jadi di sekolahnya belajar, di rumahnya juga belajar. Ih bunda bagaimana? Resi buka di rumah. Sama sih, nggak sibuk. Kerjaan tuh nggak ada habisnya. Jadi kita pelan-pelan ya, setrika pelan-pelan. Yang penting-penting aja dulu setrika. Mencuci jam berapa? Sholat subuh. Mandi dulu sebentar, gitu gimana? Terus jangan lupa kesehatan kita juga mesti dijaga. Itu yang ada sebagian rezeki ya kita kasih ke orang, betul tidak? Surat banget gak ya? Begitu emang. Saya biasanya kalau setrika ini denger ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Tahu nggak? Saya tuh tahu ceramah Ustadz Khalid itu dari teman saya, teman kerja saya dulu di perumahan apa ya, dia itu mualaf.
Dia panggil saya kakak kan, karena saya lebih tua. Ika, ini saya senang sekali sama Ustadz Khalid ini. Saya nggak kenal itu waktu, saya nggak kenal. Terus saya cari tahu dong siapa namanya, dia ngajinya apa. Kita kan harus tahu dulu ya ustadznya seperti apa, betul tidak, sesuai sunnah tidak, gitu kan. Bukan karena enaknya, bukan karena banyak ketawa-ketawanya. Senang sebenarnya itu yang ustadz yang tahu-tahu gitu. Tapi kok lama-lama kok kayak bukan ceramah ya, kayak lawak. Saya ya, pemikiran saya ini kayak ngelawak gitu. Tapi pada saat itu saya senang, pada saat itu saya suka, saya suka. Terus setelah dikasih tahu ini Ustaz Khalid Basalamah, saya cari lah di mana, di YouTube. Akhirnya alhamdulillah dapat. Masya Allah ya, sebelum Koronce saya selalu ikutin yang di ini, yang di pelabuhan sampai tengah malam, sampai malam gitu. Saya pergi sendiri, saya ajakin keluarga saya kan, belum ada yang mau ya. Terus saya dengerin dulu apa kajiannya di YouTube, di Facebook. Ternyata ada channelnya, saya ikutin. Alhamdulillah. Kalau saya lebih strict begini, saya lebih senang sirahnya, tapi saya belum hafal-hafal. Terus itu sahabat kok yang apa lagi namanya, sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saya itu waktu belum pada hafal, tapi sampai saat ini sih masih agak butek-butek ya, karena kan belajarnya udah gede. Ya alhamdulillah ya, Allah kasih hidayah pada saat umur sekian. Nggak apa-apa, saya senang juga alhamdulillah, daripada nggak dapat sama sekali ya. Jadi moms kalau lagi setrika jangan ngobrol ya, dengerin aja ceramah. Kalau moms dengernya ceramah apa? Kalau saya lebih suka sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah sebelum jadi Rasul. Itu saya suka sekali tuh, suka sekali saya. Ini kalau ditanya agak-agak blank, apa ngedengerin aja tuh gimana, tapi lebih enak sih menulis gitu ya. Kalau di apa lagi namanya, kalau di pelabuhan kita nulis. Kadang-kadang pernah dekat rumah di sini Ustaz Khalid datang, terus Ustaz Riza Basalamah, terus Ustaz siapa lagi itu namanya, Ustaz apa, Badrunnya ya Allah, mana nggak salah ya, nanti salah maaf. Ustaz lagi Wazir. Nah, saya suka itu yang di balik papan itu. Siapa itu? Yang cakep itu Ustaz. Astagfirullahaladzim, kok cakep sih? Allahu Akbar. Bukan cakep ya, kalau saya suka sama dia tuh tegas gitu nah. Yang di balik papan itu Ustaz siapa lagi namanya? Itu saya sudah berteman itu bukan berteman, apalagi namanya, ikut grupnya. Terus Ustaz yang masak juga. Kok saya blank sih nyebutin, biasanya saya tahu. Kita lihat dulu yuk, kita udah kental. Kita lihat dulu ya. Kok masih panas ya? Yang berapa detik lagi kali ya? Oh iya, yang tadi tuh yang saya ngeblank tadi tuh namanya Ustadz Khalid, Ustadz
Riza, Ustadz Badrun, Ustadz. Tuh, nanti saya taruh deh di deskripsi ya ustadz siapa aja yang sunnah, yang bagus ya. Ya mungkin berbeda ya sama teman-teman sekalian, tapi ya itu yang saya sarankan ya untuk mengikuti ceramah dan ustadz-ustadz yang sunnah al-jamaah. Bukan dari dia loh, bukan dari dia bukan yang ngomong, dia cuma menyampaikan itu ustadz-ustadznya. Ini yang ngomong Rasulullah gitu loh. Ya saya minum dulu ya. Bismillah. Panas. Enak, ciaknya bisa digigit-gigit. Panas ya. Kalau lu 17 menit loh. Ingat ya teman-teman, ini detox bermanfaat untuk menurunkan berat badan, mengatasi perut buncit, mencegah sembelit, menyehatkan tulang dan jantung, dan diabetes. Ini minumnya tiap pagi ya. Tiap pagi. Alhamdulillah sudah habis. Ingat ya teman-teman, nih moms di rumah berminum jangan berdiri ya, karena cuma seteguk atau apa, jangan ya, kita duduk. Kalau sudah bacanya alhamdulillah. Jadi kita bisa nyontohin anak-anak, suami, dan orang di rumah ya. Sekian aja dulu gitu ya, mudah-mudahan besok ada kebaikan yang lain. Saya mau lanjutin setrika nanti kalau sudah kita ketemu lagi bersama anak-anak yang mau mengaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.